Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Keutamaan tasbih. Maksudnya, ucapan Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya, mensucikan Allah dari segala kekurangan yang tidak layak baginya, yang mencakup penafikan sekutu, istri, anak, dan semua sifat-sifat yang tercela. Terkadang, yang dimaksud dengan tasbih adalah semua kalimat zikir, dan terkadang juga sholat nafilah, sholat sunnah. Adapun dinamakannya sholat tasbih, karena banyaknya tasbih yang diucapkan dalam sholat itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallahi wa bihamdih, Maha suci Allah dan aku memujinya 100 kali dalam sehari, maka dihapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun seperti buih lautan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6405. Dalam riwayat Suhail bin Abi Salih dari Sumai dari Abu Sholih ditambahkan, barang siapa yang ketika pagi dan ketika sore mengucapkan. Dalam hal ini, ada pendapat An-Nawawi yang menyatakan bahwa yang paling utama adalah mengucapkannya secara terus-menerus pada permulaan siang dan permulaan malam. Dalam hadis disebutkan, meskipun seperti buih lautan, adalah kalimat kiasan untuk mengungkapkan sangat banyaknya buih itu. Al-Qurtubi telah menyimpulkan bahwa apabila zikir-zikir ini digabungkan, maka akan menjadi perkataan yang paling utama atau yang paling dicintai Allah berdasarkan hadis Samurah yang dinukil Imam Muslim. Perkataan yang paling dicintai Allah adalah 4. Tidak mengapa engkau memulai dengan yang mana saja, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah dan Allah Maha Besar. An-Nawawi mengatakan, pernyataan tentang keutamaan ini adalah mengenai ucapan manusia, karena jika tidak begitu maka Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. At-Tabari menukil riwayat Abdullah bin Babah dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia berkata, sesungguhnya bila seseorang mengucapkan La ilaha illallah, maka itu adalah kalimat ikhlas yang Allah tidak akan menerima suatu amal hingga kalimat itu diucapkannya. Dan jika dia mengucapkan Alhamdulillah, maka itu adalah kalimat syukur yang mana seorang hamba belum bersyukur kepada Allah hingga dia mengucapkannya. Kemudian dari jalur Al-Amasi dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, maka hendaknya setelahnya dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. An-Nasai menukil riwayat dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Musa berkata, wahai Tuhanku, ajarilah aku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu, berzikir kepadamu. Allah berfirman, La ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan di dalamnya disebutkan, seandainya seluruh langit yang 7 dan para penghuninya beserta bumi yang 7 ditempatkan di satu timbangan dan La ilaha illallah di timbangan yang lainnya, tentulah timbangan itu akan miring dengan La ilaha illallah. Maksud memenuhi timbangan adalah bahwa timbangan orang yang berzikir dengannya dipenuhi dengan pahala. Ibnu Battal mengatakan dari salah seorang ulama bahwa keutamaan yang disebutkan hanya bagi orang-orang yang utama dalam agama dan suci dari dosa-dosa besar. Adapun orang yang terus-menerus menuruti nafsunya, merusak agama Allah dan melanggar batas-batasnya, maka tidak akan mencapai keutamaan orang-orang yang suci dari itu. Ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 21. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh?
yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka, amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah yang Maha Agung, Maha suci Allah dan aku memujinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6406. Dalam hadis disebutkan ringan di lisan. At-Taibi mengatakan kata ringan digunakan untuk arti mudah. Nabi menyerupakan mudahnya mengucapkan kalimat ini di lisan sebagaimana ringannya beban bagi yang membawanya sehingga tidak merepotkan. Kalimat berat dalam timbangan. Adapun kata berat dalam timbangan di sini merupakan arti yang sebenarnya atau bukan kiasan. Karena amal perbuatan itu akan berjisim di dalam timbangan, sedangkan ringan dan mudah merupakan hal yang abstrak. Hadis tersebut mengandung anjuran untuk membiasakan zikir ini dan menganjurkan untuk melakukannya terus-menerus, karena semua beban adalah berat bagi jiwa. Sedangkan zikir adalah ringan tetapi berat dalam timbangan amal. Dalam hadis disebutkan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Maksudnya, bahwa yang mengucapkannya dicintai oleh Allah. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah kehendak untuk menyampaikan kebaikan dan kemuliaan kepadanya. Disebutkannya kata Ar-Rahman dari Asmaul Husna secara khusus adalah untuk mengingatkan akan luasnya rahmat Allah. Allah mengganjar amal yang sedikit dengan pahala yang banyak. Selain itu juga mengandung penyucian, pujian, dan pengagungan. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya bersajak dalam berdoa jika tidak dibuat-buat. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jumpa lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.